Hai, halo, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog, vlog yang membahas tentang dunia perkontenan. Nah, di vlog kali ini, saya akan coba bahas bagaimana cara bikin konten hanya dengan menggunakan smartphone. Gimana caranya? Pertama akan saya definisikan dulu apa itu konten kreatif. Nah, pasti ketika kamu ngomongin konten kreatif itu bejibun, definisinya bejibun, banyak banget istilah-istilah itu dan hampir semuanya sama. Tapi saya akan coba resume aja, akan saya coba ringkas. Jadi, definisi dari konten kreatif itu ya biasanya mereka adalah itu isinya biasanya tentang vlog, tentang video pembelajaran, tentang tip dan trik, tentang video how to, bagaimana caranya, tentang video liputan apa gitu, atau misalkan tentang prank atau apa hiburan, itu namanya konten kreatif gitu kan. Nah, mereka itu konten-konten itu hubungannya dengan audiovisual, atau bisa saja berhubungannya, atau bisa aja dia hanya visual saja, atau mungkin hanya audio saja. Lalu konten-konten itu diupload, dipublish di media baru atau new media. Jadi itu definisi dari konten kreatif. Itu saja dulu, nggak usah panjang-panjang, oke? Jadi gimana sih caranya bikin konten kreatif hanya menggunakan smartphone? Itu gimana caranya? Ada 5 kunci, ada 5 hal yang harus kamu mengerti. Yang pertama adalah kamu mesti siapkan konsep. Ya, mau bikin konten ya kamu siapin konsepnya dulu. Ini sebenarnya panjang, nanti ada pokoknya nanti saya bahas ya. Kemudian yang kedua, setelah kamu siapin konsep, kamu harus nulis urutan konsepnya atau dibuat treatment urutan. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 2 apa, nomor 3 dan seterusnya. Yang berikutnya, kamu mesti tahu cara merekam video. Kamu mesti tahu cara merekam gambar. Yang berikutnya adalah yang keempat, kamu mesti tahu cara merekam audio. Dan yang terakhir, kamu mesti tahu cara bagaimana ngedit. Ya, ada 5 hal itu. Hari ini, di vlog ini akan saya bedah sampai tuntas. Jadi hal pertama yang harus kamu siapkan setelah 5 tadi yang saya sebutkan, itu yang pertama kamu siapkan adalah kamu mesti bikin konsep. Konsep itu gimana cara bikinnya? Sebetulnya sederhana sih caranya. Yang pertama itu kan gini, kalau misalkan kamu mau bikin masakan itu harus spesifik. Kamu mau bikin masakan apa? Misalkan masakannya nasi goreng, ya spesifik nasi goreng apa. Nah, itu ide namanya, ide. Ide besarnya, topik besarnya adalah masakan. Atau misalkan kamu mau bikin tentang vlog. Vlognya tentang apa? Vlog itu banyak banget. Ada perjalanan, ada vlog hiburan, ada vlog tentang liputan segala macam, itu bisa dikategorikan vlog. Nah, misalnya kamu bikin vlog perjalanan, ya kamu harus tentuin dulu kamu mau jalan kemana gitu. Nah, hal yang paling kadang teman-teman itu tidak lakukan adalah ketika menemukan ide atau konsep itu, dia hanya mengatung atau bahasanya ya cuma di pikiran aja, nggak ditulis. Nah, triknya adalah ketika kamu menemukan ide atau konsep, ditulis. Beneran harus ditulis. Ini adalah kelemahan para konten kreator pemula yang kadangkala ketika menemukan ide dia tidak ditulis, bahkan meremehkan. Wes, nanti gimana itu? Padahal itu harus ditulis. Kan bisa aja ditulis di handphone, di smartphone itu, idenya ini. Berikutnya adalah, kalau nggak bisa sempat ditulis, ya berarti direkam. Minimal direkam di handphone. Gue mau bikin konten tentang ini. Jadi, itu yang pertama, langkah pertama. Ya. Langkah yang kedua adalah, tadi saya sebutkan bagaimana, tadi setelah menemukan ide, konsep, lalu kita mengurutkan ide konsep itu menjadi sebuah treatment, atau menjadi sebuah urutan shot, atau menjadi sebuah urutan scene, atau menjadi sebuah urutan pengadeganan. Itu juga ditulis, oke? Itu juga ditulis. Jadi kadangkala gini,
Terus tanya, kan ada tuh konten kreatif yang cuma dia bikin ngalor ngidul. Enggak, itu beda cerita. Tapi kalau untuk pemula, saran saya adalah ketika kamu akan memulai sebuah konten, membuat sebuah konten, ketika kamu akan memulai membuat konten, itu kamu mesti tulis dulu urutan-urutan shotnya. Misalkan begini, kamu mau bikin vlog tentang perjalanan ke suatu tempat. Itu betul, dalam pikiran kamu udah punya bayangan. Saya akan bikin ini, gue akan bikin ini. Gambarnya ini. Iya, itu di otak kamu, di imajinasi, bayangan kamu. Tapi kan tidak ditulis, harusnya ditulis, diurutkan. Pertama misalkan kamu mau bikin konten tadi tentang vlog, perjalanan. Yang pertama kamu siapkan, berarti shot 1 adalah gue nulis persiapan berangkat dari rumah. Ya kan? Shot kedua, kamu nge-report in frame di dalam mobil, guys gue lagi di segala macam, ya kan? Yang ketiga, kamu ngambil gambar dari sekitar rumah, jalan keluar rumah itu, bisa kamu dari dalam mobil atau kamu keluar mobil. Yang ketiga, kamu udah di dalam mobil, kamu rekam jalan raya dalam mobil itu, kalau misalnya nggak ini, atau misalnya dari luar juga bisa. Nah, setelah masuk tol, kamu ngambil gambar di dalam tol itu. Kalau memang perjalanannya lewat tol, tapi kalau enggak ya berarti perjalanan dalam mobil itu, jalan itu direkam gitu kan. Lalu kamu insert, ntar gue ingin frame lagi, guys gue lagi di tengah perjalanan nih, gue menuju apa, itu ditulis juga gitu kan, sampai di lokasi itu tulis, diurut semuanya, diurut. Jadi ketika kamu ngambil gambar, itu sudah terstruktur dengan baik. Jadi fungsinya treatment adalah itu. Sudah paham kan? Semoga paham.